Menjadi seorang suami adalah mengemban luka istri dan rajin membelai tahajudnya. Jadi secara personal baik dengan Kang Matun maupun dengan Kang Rosid pernah bersinggungan di lapangan gitu, karena kami sama-sama di lapangan di jurnalistik. Tapi biar lebih ada jejak digitalnya ya, saya ngecek di internet Kang Matun ini masuk ke laman Kemendikbud gitu. Kita bacakan sedikit. Jadi Kang Matun ini lahir di Bandung 66. Kamu sebutkan kalau Kacaletot daerah Cijerah. Jadi pengalaman Kang Kiai ini panjang ya di laman ini. Sebelumnya malang melintang di berbagai media massa. Pertama-tama itu di Galamedia dan pernah di Radio Mora, kemudian di luar jurnalistik mendirikan Majelis Sastra. Dia juga menulis beberapa artikel dimuat di Kompas, Jakarta Post, dan lain-lain. Buku ini adalah buku yang kesekian ya. Sependek pengetahuan saya, Kang Matun produktif menulis puisi, esai. Dari awal saya mengenal, awal saya meliput Kang Matun itu pembacaan puisi di ISBI gitu. Tapi saya lupa tahunnya ya. Dan ini adalah buku yang kesekian, yang paling baru. Nah, kemudian narasumber kita ada Kang Rosid Abi. Penulis adalah penyair ya, selama ini dikenal sebagai penyair, juga cerpenis, eseis. Beberapa bukunya, banyak karyanya, termasuk bikin skenario yang ditayangkan di TVRI. Salah satu penghargaan yang diraih Kang Rosid, Anugerah Budaya 2011. Nah, mungkin tanpa berlama-lama saya panggil Kang Rosid. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca puisi-puisi Kiai Matun ini atau Kang Matun ini hanya waktu perbandingan barangkali ya, perbandingan dengan kumpulan puisi yang lain semacam Kepada Penyair Anding, kemudian Mailbox atau lainnya, ada nuansa yang berbeda gitu, ada nuansa yang berbeda meskipun sebagiannya juga ada kesamaan. Maksud saya begini, ini sebagai pengantar saja bahwa kenapa saya di sini mungkin dari sisi religiusitasnya, karena selama ini Kang Matun itu sangat jarang disentuh sisi religiusitasnya dalam hal puisi. Lebih banyak itu para pengamat lebih ke pemberontakan, kemudian kritik sosialnya atau gaya main-mainnya yang nyeleneh gitu. Nyeleneh di sini kadang-kadang main-main tapi pada puncaknya itu ternyata iya juga gitu, serius gitu. Nah, di puisi ini kenapa saya ngambil sisi religiusitasnya, karena memang tadi yang saya ungkapkan sangat jarang orang atau pengamat atau kritikus yang mengamati puisi Matun dari sisi ini gitu, sisi yang barangkali secara pergolakan batin itu bisa dicerna gitu ya. Dan saya mengaitkan bahwa kumpulan puisi Kang Matun ini hanya waktu itu mengaitkan dengan istilah yang sebetulnya sangat akrab di telinga orang Islam terutama. Ada demi waktu. Tiga ayat itulah yang mengingatkan kita bagaimana kita memandang waktu itu sangat penting, bahwa kita jangan melalaikan waktu.
Itu barangkali kenapa Madon menamakan kumpulan puisinya ini dengan judul Hanya Waktu, padahal isinya tidak ada puisi berjudul tersebut di buku ini, nggak ada gitu. Tentu kita tidak harus terjebak pada kata semata, karena karya sastra bisa mengandung pengertian yang luas gitu. Dalam puisi-puisi Madon ini kita melihat waktu bukan sekadar durasi gitu. Tapi ruang meditasi, ingatan, kesunyian, dan perenungan. Perenungan tentu saja perenungan yang sangat dalam terhadap Tuhan, terhadap agamanya, terhadap lingkungan sosial. Puisi-puisinya juga menyiratkan perjalanan batin penyair, bukan sebagai rangkaian kata tak bermakna. Hal ini sesuai dengan ungkapan Madon ya saya baca di Facebooknya, ngaliwatan buku ieu oge napakuran deui waktu dina makna anu lugina. Itu sungguh sangat dalam gitu pengertiannya waktu ini. Dengan adanya penegasan itu, kata hanya di sini sebagai penanda minimalisme dan esensi. Ia bisa melambangkan pemusatan pada hakikat, bukan jumlah atau lamanya. Dengan demikian, kata hanya tidak melemahkan, melainkan justru di sini memperkuat nuansa gitu ya. Judul Hanya Waktu merupakan pendekatan simbolis yang mendalam, bukan sekadar frasa ringan. Ia mengajak kita untuk merenungkan waktu sebagai entitas yang substansial dan bermakna. Di sini Madon beberapa puisinya itu memperlihatkan bagaimana perjalanan waktu itu bisa ditempuh dengan berbagai puisi gitu. Ada beberapa puisi yang menyebutkan soal waktu. Kemudian juga ada hubungannya dengan obituari, misalnya dalam puisi obituari bagaimana kematian, kemudian juga ada soal kelahiran. Untuk selanjutnya, antologi puisi Madon ini dibuka dengan sederetan puisi religius yang berurutan halaman. Pergulatan batin penyair terhadap nilai-nilai religius atau spiritual, kemudian beranjak pada puisi puasa, kemudian juga Medina, kemudian selanjutnya Mekah. Ini berurutan. Di depan Ka'bah, petilasan Ibrahim, tidak salat Isya, nuzul Quran, dan hujan dan Natal. Meskipun di puisi-puisi lain itu juga terungkap, meskipun tidak secara utuh gitu ya. Ada irisan-irisan dengan tema-tema yang lain, tema-tema masalah kesunyian, tema-tema masalah pemberontakan yang tadi, kemudian ada tema-tema kritik sosial, dan juga banyak soal romantisme, seperti misalnya dalam Sajak Dayang Sumbi, kemudian ada juga di Luka, kalau nggak salah Luka. Meskipun itu memang nantinya itu beririsan dengan luka batin dan lain sebagainya. Nuzulul Quran. Angin menepi di ujung malam. Bulan mengendap sunyi. Quran di ujung sajadah. Tinggal alif batasa. Sebab tadarus tak lagi basah oleh zikir. Sunyi kembali mendekap. Nuzulul Quran, hambamu hilaf gagap. Nah, dalam puisi ini bicara tentang kesunyian spiritual di malam nuzul Quran, di mana seharusnya penuh zikir, tadarus, dan khusyuk. Tetapi justru yang terasa adalah kekosongan, keterputusasaan, dan kegagapan seorang hamba di hadapan Allah. Bukan sekadar keluh, tapi ini sebuah munajat. Sebuah munajat yang lirih, sebuah doa, di mana kegagapan justru menjadi kejujuran paling hakiki di hadapan Allah. Ini gaya Kang Madon ini justru lain dengan puisi-puisinya di kumpulan puisi yang lain gitu. Ini sangat terasa nilai spiritualnya. Simak pula puisi ini, Medina.
Januari ini Madinah begitu dingin. Embun mengelupas di antara air jam-jam. Air mataku mengendap, membayangkan langkah panjangmu pada pasir dan tandusnya gunung. Matahari menikam, tapi kau tikam dengan senyum. Di sini aku melihat orang-orang menitip air mata. Seraya menyelipkan doa, sedangkan aku menitip luka pada dinding-dinding Masjid Nabawi. Dinding-dinding yang bicara pada doa, merayapi mihrabmu. Madinah 13 Januari 2025. Ini jika kita telaah secara maknawi, puisi Madinah ini menampilkan Madinah sebagai ruang ziarah batin. Bukan sekadar kota suci, tapi juga wadah perjumpaan antara sejarah Nabi, kesucian doa, dan luka personal penyair. Karena tadi saya katakan bahwa ada beberapa puisinya yang memang bicara tentang luka ya. Ada irisan spiritual, historis, dan emosional yang bersatu di dalamnya. Di soal dingin Januari, air mata jemaah, kemudian senyum Nabi dan luka batin yang dititipkan. Sejatinya, seperti yang saya ungkapkan tadi, itu soal luka ini bukan hanya kita temukan di puisi Madinah saja. Ada beberapa puisi lainnya yang menyiratkan luka seperti yang kita temukan dalam puisi-puisi, diantaranya ada luka perempuan, dongeng luka, impresi, antitel, dan nonton luka. Selain di puisi lukanya sendiri gitu. Ada puisi yang judulnya luka. Selain Madinah dan Nuzul Quran, ada puisi-puisi lainnya yang berdimensi religi dan spiritual seperti yang saya kemukakan di atas. Ada pada puisi Ramadan, puasa, dan lain sebagainya. Puisi-puisi tersebut berakar pada pengalaman iman, perjalanan spiritual, dan pergulatan batin penyair dengan Tuhannya. Kalau dipetakan, maka maknanya akan seperti ini. Ada puisi Ramadan, saya tidak menuliskan halamannya, tadi halaman 1. Ini suasana batin selama bulan puasa, antara kesucian, doa, dan keseharian yang membumi. Kemudian selanjutnya ada judulnya puasa. Bagaimana ini dilema manusia dalam menjalani ritual puasa di tengah godaan dan dunia digital. Ini secara tematik ya, secara tematik sangat mendekati religiusitas itu. Kemudian ada yang tadi saya sebutkan, perenungan masalah Madinah ya, puisi Madinah itu perenungan di kota Nabi. Ada bagaimana dia berdoa, kemudian luka dan kerinduan yang sifatnya sangat spiritual. Ada juga puisi Mekah, pengalaman religius yang bercampur dengan debu, kesepian dan pencarian makna. Ada juga puisi di depan Ka'bah, ini refleksi eksistensial di hadapan Tuhan, soal hampa, soal kefanaan, dan perasaan kosong atau tiada di hadapan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga ada petilasan Ibrahim yang mengandung simbol pengorbanan, ketulusan, dan fondasi iman umat manusia. Ada juga tidak salat Isya, pengakuan jujur seorang hamba yang lalai mencoba mengganti dengan istighfar. Ini sajak pendek ya, tidak salat Isya. Kemudian Nuzul Quran yang saya sebutkan tadi, ini bukan sekadar keluh tapi sebuah munajat, di mana kegagapan menjadi kejujuran paling hakiki di hadapan Allah. Suatu hal yang tak bisa dilepaskan dari puisi-puisi Madon, selalu saja ada kesatirannya sekaligus reflektif. Ada puisi-puisi kritik sosialnya di antologi puisi yang lain, semisal di Mailbox atau kepada penyair anjing, atau juga di kumpulan puisi Ustadz dan televisi. Itu memperlihatkan bagaimana kepasihan Madon dalam kritik sosial. Puisi Hujan dan Natal, meskipun berdimensi religi,
yang sangat kental tetap saja beririsan dengan kritik khasnya penyair yang satu ini, Madon. Hujan dan Natal. Gerimis dan Tuhan menawarkan kopi hangat di hawar-hawar ajan maghrib. Ada lilin dan jagung bakar juga, tempat menenggelamkan resah di antara jutaan manusia. Mereka berada pada kebimbangan akut antara toleransi dan telur asin. Aku berdiri di samping gereja tua, menatap masjid roboh, dan keimanan dipertaruhkan hanya pada ucapan selamat. Bebas jeung uing mah rek ngucapkeun heug teu kajeun. Bisiku seraya mengusir air hujan yang menyapa pipi. Ini mengungkapkan kritik sosial agama yang satir sebetulnya. Getir tapi jujur. Penyair bagaimana penyair itu menggugat sempitnya tafsir toleransi sekaligus menertawakan absurditas perdebatan seputar ucapan selamat hari Natal, karena itu kan menjadi akhir-akhir ini juga, padahal itu kan sudah lama juga itu polemik. Bolehkah misalnya orang Islam mengucapkan selamat Natal, itu juga itu menjadi semacam perenungan yang mendalam bagi penyair di sini. Dan seperti ciri khasnya yang lain, puisi-puisi Madon penuh kelakar dan mempermainkan bunyi kata dengan ringannya, padahal dimainkan adalah persoalan yang bukan sepele. Misalnya antara toleransi dengan telur asin, hal yang sakral dimainkan dengan hal yang seenaknya begitu gitu. Tapi permainan inilah justru yang menjadi daya tariknya. Ciri ini adalah satir yang menohok. Penyair mempermainkan bunyi yang toleransi tadi, PS telur asin, untuk menunjukkan bagaimana sesuatu yang sakral bisa direduksi jadi sepele, bahkan jadi bahan guyonan. Dalam puisi ini juga ada ungkapan gereja tua, kemudian masjid yang roboh. Itu kan menunjukkan bukan hanya kontras fisik, tapi juga simbol bagaimana keimanan kita menjadi rentan, perbedaan nasib, dan juga rapuhnya institusi agama. Digambarkan dengan sangat metaforis sekali. Gereja tua, masjid yang roboh misalnya, itu justru sangat puitik menurut saya gitu ya. Itulah hanya sekilas, makanya saya berikan judul ini tinjauan sekadarnya. Selebihnya dalam kumpulan puisi ini juga masih setia dengan guyonannya yang nakal dan penuh kritis. Seperti contohnya pada puisi ini, takdir yang tertukar. Ini ungkapan yang main-main, yang takdir yang tertukar. Kau lamar Dewi tapi kau nikahi Marni. Kau jadi calon legislatif tapi kau jadi orang gila. Kau ikut pilkada tapi malah banyak ketawa. Kau bercita-cita jadi penyair tapi kau jadi tim sukses. Kau hayalkan jadi ulama tapi malah jadi selebritis. Kau simpan hasratmu jadi presiden, malah ketemu banyak penjilat. Kau ingin jadi ketua parpol, malah jadi gelandangan politik. Kau memimpin doa, tapi doamu kok liar. Kau, Bandung 2024, puisi ini dengan gaya main-main khas Madon, mengkritisi realitas politik, meskipun dengan gaya main-main, di mana idealisme sering kandas oleh berbagai kepentingan. Sungguh puisi sangat satir, getir, dan ironis. Tapi juga ada humor tipis yang membuat kritiknya terasa lebih tajam. Sebetulnya ada banyak saya menemukan metafor-metafor, kemudian seperti pada puisi-puisi di kumpulan puisinya yang lain, Madon di sini juga banyak bicara tentang cinta. Bagaimana kekekalan cinta, bagaimana kekosongan jiwa gitu. Ada diantaranya, meskipun itu nanti juga beririsan dengan politik, dengan kritik sosial. Misalnya pada Nyi Dayang Sumbi ya judulnya, bukan Nyi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu bagaimana juga
metafor romantika di sini itu sangat sangat kental. Puting susumu, kemudian bagaimana setengah abad sudah kau itu dan lain sebagainya lah. Ada kata-kata yang sangat-sangat puitis, liris dan romantis. Meskipun meskipun itu meskipun itu ada kritik sosialnya tentu, karena ciri khas Batnon itu memang selalu ada kritiknya. Kritik sosialnya apa? Di antaranya tentang Sungai Citarum. Bagaimana air mani muncrat ke Citarum, ya, itu kan sebetulnya juga bukan persoalan birahi, tapi justru juga persoalan bagaimana kita harus mengelola Sungai Citarum ini dengan kemurniannya gitu. Itu diantaranya. Termasuk juga barangkali juga pada puisi-puisi yang lainnya soal cinta. Soal cinta ini juga ada pada COVID misalnya. Pandemi ya, ada corona judulnya pada corona. Suaramu menyelinap dalam ruang dan waktu, berhenti pada napas terakhir bersama malaikat Israel. Kemudian di satu juga pagi melepuh dan orang-orang ketakutan menghampiri angin. Meskipun di sini ada kegetiran, ada ketakutan soal penyakit, soal mara bahaya, soal bencana, tapi tetap ada penggugatan, kemudian ada cinta dan lain sebagainya. Itu barangkali ini hanya tinjauan sekadarnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.